Untuk teknik yang kedua, kita akan mulai membahas tentang teknik binary searching. Nah, teknik binary searching ini dia teknik yang efisien dilakukan pada data yang terurut. Jadi kalau kita punya data yang acak, kalau kita akan menggunakan binary searching, berarti kita harus melakukan proses pengurutan. Di teman-teman karena sudah tahu algoritma pengurutan, jadi tinggal pilih nanti mau diurutkan menggunakan algoritma yang mana. Setelah datanya diurut, baru dia bisa melakukan proses pencarian menggunakan binary searching ini. Nah, karena datanya sudah terurut, maka proses pencarian binary searching ini dia lebih efisien. Semakin banyak datanya sudah terurut, maka proses binary searching ini dia akan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan teknik sequential yang tadi. Nah, di sini prinsip penggunaan dari binary searching ini hanyalah satu, datanya harus terurut. Yang kedua, kita melakukan proses pembagian. Jadi nanti kita akan membagi-bagi array tersebut, mana array yang akan kita gunakan, array sebelah kiri atau array sebelah kanan. Lalu kemudian kita menggunakan ada yang indeks. Di sini ada dua indeks, yaitu indeks kiri dan indeks kanan. Indeks kiri dan indeks kanan ini untuk memberikan penamaan pada kalau indeks kiri itu adalah ujung array paling kiri. Kalau kita bayangkan array itu secara horizontal, maka ujung indeks array paling kiri itu adalah data yang berada di indeks ke-0. Sedangkan untuk ujung indeks array paling kanan itu berarti adalah data yang tersimpan pada indeks array yang paling akhir. Nah, di sini jadi pertama kita harus punya data yang terurut. Tekniknya kita melakukan proses sub array. Jadi kita akan membagi-bagi array. Nah, di sini kita akan punya dua indeks, indeks kiri dan indeks kanan. Selanjutnya untuk proses-prosesnya adalah kita mencari nilai tengah. Jadi di sini binary searching itu binary berarti kita membagi dua. Berarti kita harus menentukan nilai tengahnya. Kita akan bagi di sebelah mana. Prosesnya adalah kita dengan menambahkan indeks paling kiri, ini I, lalu indeks paling kanan yaitu J, dan dibagi dua dan dibulatkan. Nah, di sini saya kasih kata div, itu berarti proses pembagiannya nanti kita bagi dua dan dibulatkan. Kemudian kita ambil nilai tengahnya, kita simpan di K, ibaratnya, lalu kita periksa apakah X yang kita cari itu berada di posisi K. Kalau iya berarti selesai, data ditemukan. Kalau tidak berarti kita akan melanjutkan proses pencarian. Selanjutnya, nah di sini nanti kita akan mengenal kembali istilah subarray. Nah di sini kita akan membagi pada saat kita sudah punya elemen tengah, lalu kita bagi array manakah yang akan kita gunakan selanjutnya. Apakah array sebelah kiri dari indeks tengahnya atau array sebelah kanan dari indeks tengahnya. Nah itu ditentukan dari pengecekan ini, apakah nilai yang ada di indeks tengah itu kurang dari X. Kalau dia kurang dari X berarti kita akan berada di posisi sebelah kanan. Kalau si indeks angka dan nilai indeks K ini lebih besar daripada X, berarti kita akan melakukan pencarian berada di sebelah kiri. Ini contohnya. Nah, ibaratnya kita punya array yang panjangnya 6, lalu kita akan mencari 4 di sini. Maka pertama, di sini kita akan punya indeks sebelah kiri. Nah, ini. Lalu kita akan punya indeks sebelah kanan. Nah, paling ujung di sini. Kemudian kita mencari dulu indeks tengahnya. Berarti di sini kita tambahkan 0 ditambah 5 dibagi 2 dibulatkan. Nah, berarti kita dapat angkanya 3. Lalu 3 ini kita bandingkan, apakah angka yang ada di 3 itu adalah 4? Karena tidak, maka kita lakukan pengecekan, apakah elemen ketiga lebih besar daripada X? Iya. Nah, pada saat sekarang, 25 ini lebih besar daripada nilai yang dicari, berarti X yang kita cari itu akan ada di sebelahnya. Karena datanya sudah terurut. Pada saat nilai tengah
itu lebih besar dari data yang kita cari, berarti tidak mungkin data yang kita cari itu ada di sebelah kanan, karena semakin ke kanan, datanya akan semakin besar. Sehingga kita melakukan proses pencarian selanjutnya di sebelah kiri. Nah, di sini kita akan melakukan proses perubahan indeks. Nah, indeks yang kita pindahkan adalah indeks kanan. Indeks kanannya yang asalnya di ujung array, sekarang kita pindahkan. Karena 25 udah lebih besar daripada 4, maka si kanan ini berada di sebelum 25. Berarti kita pindahkan dia ke indeks 2. Nah, sehingga untuk proses pencarian selanjutnya, kita hanya menggunakan sisanya dari 0 sampai 2. Nah, elemen array dari 3 sampai 5 ini tidak akan kita cari lagi. Kenapa? Karena datanya sudah terurut, sudah pasti. Angka yang kita cari itu tidak akan berada di sebelah kanan ini, pasti ada di sini. Sekarang kita punya indeks kirinya 4, lalu kita punya indeks kanannya di 2. Nah, kemudian balik lagi, kita cari nilai tengahnya. Berarti di sini kita tambahkan 0 tambah 2 dibagi 2, kita dapat 1. Nah, di sini kita bandingkan nilai indeks ke 1 apakah sama dengan 4. Nah, karena tidak, berarti kita lakukan pengecekan apakah indeks ke 1 elemennya lebih besar daripada X. Apakah 5 lebih besar daripada X? Ya. Nah, berarti kalau di posisi tengah sudah lebih besar daripada X tidak akan ada di sebelah kanan dari posisi tengah. Berarti X akan ada di sebelah kiri dari posisi tengah. Berarti kita pindahkan lagi. Kita pindahkan lagi. Kita geser kanannya. Nah, dari tengah ke sebelah kiri. Berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini selanjutnya kita punya nilai kiri di 0, kita punya nilai kanan di 0. Berarti nilai tengahnya di 0 juga. Nah, keadaan seperti ini, teman-teman, pada binary searching berarti ini merupakan keadaan yang mau finish. Kalau kanan sudah sama dengan kiri, berarti kita akan lakukan finishing pencarian di sini. Terakhir di sini. Kalau sama, data ditemukan. Kalau tidak sama, nah, berarti datanya tidak ditemukan. Saya ulangi lagi, pada saat indeks kanan sudah sama dengan indeks kiri, berarti saatnya kita menyelesaikan proses pencarian binary. Penyelesaiannya bagaimana? Kita bandingkan. Apakah isi pada indeks ke-0 ini sama dengan indeks ke-4? Ya. Nah, karena ya, berarti data ditemukan. Kalau seandainya tadi, pada saat kita sudah berada di posisi kanan dan kirinya sama, pada proses perbandingan ternyata tidak sama, berarti itu finishingnya adalah tidak ditemukan. Nah, pada studi kasus di sini, pada contoh ini, kebetulan posisi 4 berada di 0. Dibandingkan ternyata sama, sehingga angka 4 ditemukan pada indeks ke 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita gunakan contoh. Datanya masih sama, tapi kita akan mencari data yang lain. Tadi kita mencari 4, sekarang kita akan mencari angka 34. Seperti biasa, kita urutkan dulu datanya. Di sini saya urutkan dia secara ascending dari angka terkecil sampai angka terbesar. Kemudian saya tentukan indeks kirinya di 0. Lalu indeks kanannya saya tentukan di 5 di sini. Seperti tadi, ulangi lagi, kita mencari indeks tengah. Indeks tengahnya di 3, lalu kita bandingkan. Apakah 25 sama dengan 34? Nah, karena tidak sama, berarti kita harus melakukan pembagian. Nah, di sini kita bandingkan apakah elemen ketiga 25 ini lebih besar daripada X? Ternyata tidak.
Berarti 25 itu kurang dari X. Kalau 25 lebih kecil dari X, dari 34, dari data yang kita cari, berarti dari 0 sampai 3 itu tidak mungkin data yang kita cari. Karena indeks tengah saja sudah kurang dari 34, berarti dari tengah ke ujung kiri, data yang kita cari tidak ada. Berarti kemungkinan data yang akan kita cari itu berada di sebelah kanannya. Berarti kita harus memindahkan indeks sebelah kiri. Nah, indeks kirinya kita pindahkan. Berada di sebelah kanan dari indeks tengah. Berarti kita tambahkan 3 ditambah 1. Berarti nanti kirinya kita pindahkan ke indeks ke-4. Nah, pada proses pencarian selanjutnya, 0 sampai 3 sudah kita lakukan karena ini sudah tidak mungkin. Berarti sekarang kita punya kirinya di 4, lalu kita punya kanannya di 5. Kita mencari dulu nilai tengah, dapat 5, lalu kita bandingkan apakah 67 ini sama dengan 34. Karena tidak sama, maka kita cek apakah nilai indeks tengah itu lebih dari 34? Ya, berarti posisi yang kita cari berada di sebelah kirinya, bukan di sebelah kanannya. Oleh karena itu kita harus memindahkan kanannya. Ujung kanannya kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti kita kurangi 1. Dari 5 kurangi 1 jadi 4. Untuk pencarian selanjutnya di sini, kita punya indeks kiri 4, dan kita punya indeks kanan 4. Sudah saya bahas, pada saat kiri dan kanan sudah sama, berarti finishing terjadi di sini. Finishing kita lakukan dengan membandingkan isi indeks ke-34 dengan data yang kita cari. Nah, isi indeks ke-4 ini ada 34, dan data yang kita cari itu adalah 4, maka datanya disama dan ditemukan. Kita menemukan 34 berada di indeks ke-4. Nah, sekarang kita lanjutkan proses simulasi atau pembahasan contohnya di sini. Sekarang kita akan mencoba bagaimana jika kita mencari data yang tidak ada. Contohnya deretnya sudah saya masukkan, deretnya masih acak. Lalu kita akan mencari contohnya angka 5, dan kita menggunakan metodenya adalah binary searching. Nah, di sini pertama prosesnya kita urutkan dulu dari yang acak menjadi terurut. Di sini saya urutkan secara menaik dari yang paling kecil sampai paling besar. Untuk proses yang pertama di sini, kita punya ujung kirinya 0, dan kita punya ujung kanannya 9, lalu kita cari posisi tengahnya berada di 5. Kemudian, data yang kita cari adalah 5, kita bandingkan apakah 5 itu sama dengan isi indeks ke-5. Nah, ternyata isi indeks ke-5 40 dan tidak sama. Lalu kita cek apakah 40 itu lebih besar daripada angka yang kita cari. Ya. Nah, berarti di sini kalau 40 sudah lebih besar dari angka yang kita cari, berarti dari indeks ke-5 sampai indeks terakhir ke kanan paling ujung itu sudah tidak mungkin data yang kita cari. Berarti data yang kita cari berada di sebelah kiri dari indeks tengah. Nah, sehingga di sini kita akan mencari dari 0 sampai 4. Berarti di sini kita merubah posisi kanan. Posisi kanan yang adanya di 9, sekarang kita pindahkan ke 4, yaitu 5 dikurangi 1. Berarti posisi sebelah kanan sekarang berada di 4. Nah, di sini selanjutnya kita mencari lagi posisi tengah. Nah, dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4, posisi tengahnya kita dapat di 2. Kemudian kita bandingkan apakah 5 itu sama dengan isi indeks kedua. Nah, ternyata tidak. Lalu kita bandingkan lagi apakah
isi indeks kedua lebih besar daripada 5? Iya. Berarti kalau 26 ini sudah lebih besar daripada angka yang kita cari, sebelah kanannya itu sudah tidak mungkin lagi data yang kita cari. Berarti kita nonaktifkan, kita pindahkan kanannya ke sebelah kiri dari indeks tengah. Berarti kita punya kanan sekarang di indeks ke 1. Lalu kita punya ujung kiri 0, ujung kanannya 1. Kemudian kita cari posisi tengahnya. Posisi tengahnya berada di 1. Kemudian kita cek apakah 5 itu sama dengan isi indeks ke 1. Tidak. Kita cek lagi apakah 8 ini lebih besar daripada 5. Ya, berarti kita harus mencari di sebelah kirinya. Berarti kita pindahkan kanannya lagi ke sebelah kiri indeks tengah. Berarti sekarang kanannya berada di posisi 0. Kalau sekarang kita punya indeks kiri yang sama dengan indeks kanan, berarti kita sudah masuk tahapan finishing. Nah, di sini kita hanya tinggal mempunyai satu indeks lagi yang belum dibandingkan. Kita bandingkan apakah 5 ini sama dengan isi indeks ke 0? Tidak. Nah, berarti di sini pada saat 5 tidak sama dengan isi indeks ke 0, maka keputusannya adalah 5 tidak ditemukan pada array. Nah, ini adalah contoh dari proses pencarian binary untuk data yang tidak ditemukan. Binary ini dia akan menjadi lebih cepat jika kita punya data yang terurut dan kita mencari data pada posisi tengah. Contohnya seperti ini, kita punya data dengan posisi tengahnya kita punya 11. Kita nyari data 11, kita pakai binary searching, maka dia akan menjadi lebih cepat. Oke, contohnya di sini untuk yang kalau datanya di tengah, contohnya kita punya array dengan posisi seperti ini, belum terurut, lalu kita mencari, pasti 10 itu akan berada di tengah, kita berada di posisi cari dengan binary. Nah, ini lebih cepat. Jadi kalau kebetulan data yang kita cari berada di posisi tengah, maka pencarian menggunakan teknik binary ini akan menjadi lebih cepat. Tapi kalau data kita berada di ujung kiri atau ujung kanan, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu adalah teknik dari binary searching.